Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutifah Salsabila. Kenalkan nama saya Afifah Uli Amri. Perkenalkan nama saya Anthony. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yang mana dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok yang berjudul Sistem Inventory pada Perusahaan Labaik Chicken. Baiklah, saya akan menjelaskan eh, yang pertama yaitu tentang sistem Labaik Chicken. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat, di mana tujuan kami dalam mengerjakan proyek ini yaitu yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana proses bisnis pada Labaik Chicken, untuk mengetahui perhitungan peramalan dan pengendalian aktivitas pada Labaik, untuk mengetahui proses aliran produk, keuangan, dan informasi yang terjadi pada Labaik, untuk mengetahui siapa saja yang berperan di dalam proses aktivitas Labaik, untuk mengetahui permasalahan dalam menjalankan usaha dan cara untuk mengatasinya, untuk mengetahui strategi penyimpanan bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan manfaat dari pengerjaan proyek ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional proses yang lebih lancar, dapat mengurangi waktu dan biaya produksi, membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan sehingga mengurangi biaya produksi dan distribusi. Selanjutnya yaitu mengelola rantai pasok dengan baik, dapat memastikan bahwa bahan baku dan komponen berkualitas tinggi digunakan dalam produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya yaitu profil usaha dari perusahaan Labaik Chicken, di mana yang ini adalah proses bisnis as it. Dimulai dari manajemen persediaan sampai proses produksi dan penjualan. Selanjutnya proses bisnis as is, manajemen persediaan. Di sini ada dua user, yaitu ada supplier dan manager, yang dimulai dari memesan stok, menerima pesanan stok, selanjutnya mengecek supplier stok, apakah ada atau tidak ada. Kalau ada akan mengelola pesanan, kalaupun tidak ada dia akan mencari supplier lain dan kembali memesan stok. Selanjutnya kita lanjut tentang supplier ada, yaitu mengelola pesanan, selanjutnya dapat mengirim stok dan menerima stok. Selanjutnya yaitu proses bisnis as is, di mana terdiri dari 4 user, yaitu ada kokinya, pelayan, kasir, dan pelanggan. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana perusahaan ini terdiri atas yang pertama kali yaitu ada owner, di bawahnya ada manajemen operasional, selanjutnya di bawahnya ada koor chef, koor delivery crew, koor waiter, koor kasir, dan di bawahnya ada chef, delivery crew, waiter, dan kasir. Selanjutnya ada alur SCM-nya, yaitu yang pertama menu makan. Di sini kami mengambil dua produk, yaitu produk ayam goreng dan burger. Di mana ayam goreng terdiri atas bahan-bahan yang pertama yaitu ada bumbu, minyak, ayam, tepung, dan air. Sedangkan burger terdiri atas bahan-bahan yaitu roti burger, daging, mayones, minyak goreng, sayur, dan saus. Sedangkan peralatan dapurnya terdiri atas spatula, kuali, kompor, gas, panci, pisau, baskom, dan infrastrukturnya ada ruang dapur dan ruang makan. Sedangkan tenaga kerjanya ada owner, manajer, kepala koki, koki, kepala kurir, kurirnya, kepala pelayan, pelayan, kepala kasir, dan kasirnya.
Selanjutnya yaitu ada kebutuhan produksi, di mana di sini kami mengambil alur SCM yaitu dari hulu ke hilir, dimulai dari supplier, manufaktur, distributor, dan retail, dan menuju ke konsumen. Selanjutnya yaitu proses produksi, di mana proses produksi pertama kali dimulai dari supplier, menuju ke gudang, menuju ke distributor, menuju ke retail, dan ke konsumen. Selanjutnya ada bill of material dan struktur produksi. Ini adalah struktur produk dari ayam goreng, di mana ayam goreng yang pertama kali yaitu itemnya 1, terus ada ayam, tepung, minyak, bumbu, dan air. Selanjutnya, ini ada level-level komponen, jumlah, dan sumber dari mana ayam goreng tersebut didapatkan. Selanjutnya yaitu struktur produk dari produk burger, yang dimana produk yang pertama kali yaitu burger, dan di bawahnya ada roti, daging, sayur, mayones, minyak, dan saus. Sedangkan sayur terdiri di bawahnya yaitu ada selada, timun, dan tomat. Ini adalah level, komponen, dan jumlah dari sumber dari produk burger. Selanjutnya untuk peramalan ayam goreng akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anthony. Oke. Untuk selanjutnya saya Anthony. Ini saya Anthony akan menjelaskan tentang peramalan dari ayam goreng dan burger. Jadi untuk yang pertama ini kita ada diagram garis dari penjualan ayam goreng. Yang di mana Januari itu ada sekitar 200, Februari ada 150, Maret ada 210, April ada 260, Mei ada 90, Juni 36, Juli 261, Agustus 282, September 235, Oktober 230, November 233, dan Desember itu 160. Kemudian kita saja akan masuki metode moving average, yang dimana di sini kami menghitung pada setiap tadi hasil perhitungan rata-ratanya, mulai dari Julinya 24,33, Agustus itu 34,50. Ini bisa kita dapatkan hasilnya dari menjumlahkan 6 bulan dari sebelumnya, 2 bulan tersebut. Jadi dihitung dari 200 ditambah 150 ditambah 210 ditambah 260 ditambah 230 dan ditambah 236. Kemudian dibagi 6 dan hasilnya 24,33. Begitu juga dengan seterusnya. Ini mana dihitung dari 150 bertambah 210 tambah 260 sampai tahun 21 baru mendapatkan dibagi 6 lagi baru dapat hasil 23,50. Kemudian ini ada errornya. Errornya adalah juga lagi error mutlaknya. Ini error ini kita bisa dapatkan dari pengurangan dari 261 ini Juli ini dikurang dengan hasil perhitungan rata-rata. Mendapatkan errornya itu adalah 36,67. Begitu juga dengan seterusnya di bawahnya. Ada juga error mutlak, yaitu tadi hasil dari penjualan ini cuman dia membuat angka negatif menjadi angka positif. Kemudian ada error kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari error yang ini, error nih. Kemudian ada persentase errornya, lagi. Pada hasil dari 6 bulan di tahun depannya itu kita mendapatkan 233,50 karena menjumlahkan hasil dari 261 tambah 82 tambah 235 tambah 233 tambah 60 bagi 6 bahasa sini, dan ke bawahnya itu sama dengan angka yang di Januari. Kemudian hasil dari MAD, MSE, dan MAP itu dapatkan dari
menjumlahkan semua hasil dari error-error ini, terus dibagi 6. Dapat 40,6 dan juga di error kuadratnya dibagi 6 lagi dan saya dapat segini, dan error persennya dijumlahkan lagi, kemudian dibagi 6 dan mendapatkan hasil 19,49. Oke, selanjutnya ke metode exponential smoothing dari peramalan goreng tadi, yang dimana kita mendapatkan hasil dari perhitungan peramalan tadi dari mulai dari Februari 250, 250 3,3, hasil dapat 200. Kemudian lanjut lagi di bawahnya 185, hasil dari 210 dikali 0,3, hasil dapat 185. Kemudian 260 juga sama, dan seterusnya sampai dengan di hasil Januarinya itu ada 216,15. Kemudian ada hasil errornya tadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu penjualan karung dikurang dengan peramalan yang dibulatkan. Nah, hasilnya min 50 karena hasilnya 150 kurang 200 adalah min 50. Kemudian dimutlakkan dari 50, dikuadratkan lagi menjadi 2.500 dan dipersentasekan error lagi menjadi 33,33. Begitu juga dengan seterusnya. Hitung dari MAD, MSE, dan MAP-nya, yaitu adalah jumlahkan semua error mutlaknya ini, dan ada jumlahkan baru dibagi dengan 6. Kemudian dapat hasilnya adalah kemudian dibagi dengan 11 dan dapat hasilnya adalah 17,57. Kemudian error kuadratnya juga sama dan MAP-nya juga sama. Itu dibagi 11, hasil dari penjumlahan terus dibagi 11 dan hasilnya adalah 8,60. Begitu juga dengan MSE-nya itu 9416,65 dibagi 11 dan mendapatkan hasil 856,06. Kemudian lanjutnya yaitu dari perhitungan tadi bisa kita dapatkan bahwa perhitungan metode moving average dan exponential smoothing diperoleh informasi bahwa metode exponential smoothing dengan alpha 0,3 memiliki nilai error yang paling kecil. Hasil dari perhitungan peramalan ini akan digunakan sebagai demand pada perhitungan agregat nantinya. Oke, ini selanjutnya kita akan melakukan di peramalan Burger, yaitu sama juga tadi, di mana Januari adalah 204, titik garisnya, di penjualannya, sampai di Desember 207. Kemudian peramalan Burger, yang pertama itu adalah metode moving average, ya, di mana seperti dijelaskan tadi, itu adalah dia menjumlahkan hasil dari 284 sampai 297 dibagi 6 dan mendapat hasilnya 237,67. Begitu juga sampai seterusnya, yaitu yang di Agustus itu adalahnya dari 186 tambah 197 sampai 231. Kemudian untuk Septembernya itu dari Maret sampai Agustus, Oktobernya dari April sampai September, Novembernya dari Mei sampai Oktober, dan Desember dari Juni sampai November. Kemudian untuk di bagian Januarinya itu dari Juli sampai Desember. Kemudian di hasil MAD dengan MSE dan MAP-nya itu kita dapatkan hasilnya dari penjumlahan semua dari MAD ini terus dibagi 6 dan hasilnya adalah 19,94. Begitu juga dengan di error kuadratnya, itu dijumlahin kemudian dibagi 6 dapat hasilnya 550,75 dan di persentase errornya dijumlahin terus dibagi 6 dapat hasilnya 9,77. Kemudian peramalan Burger itu metode exponential smoothing, yaitu kita ambil 0,3 alfanya seperti yang tadi, masukkan itu sampai tambah 186 dibagi kali 0,3 dan hasilnya menjadi 284. Begitu dengan seterusnya sampai pada Januari mendapat hasil bahwa 216,84. Itu angkanya angka sama dari Januari sampai Juni, itu angkanya sama. Kemudian mulai dari hasil tadi errornya itu kita dapatkan dari pengurangan dari 186 dikurang 204, yaitu dari penjualan dikurang peramalan dibuatkan dengan 0,3. Nanti setelah dikurangkan terus dapat hasilnya nanti dimutlakkan
Dimulakan, kemudian nanti error kuadratnya adalah tadi error tadi dikuadratkan dan dibuat persentase R-nya dari segini tadi. Kemudian begitu juga sampai di Desember. Kemudian nanti untuk pada MAD itu adalah penjumlahan dari semua angka yang ada di error ini, error mutlak di, terus dibagi 11 dan mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan di MSE, semuanya dijumlahkan terus dibagi 11 dan di MAP-nya juga dijumlahkan semua terus dibagi 11. Berdasarkan hasil perhitungan peramalan metode moving average dan exponential smoothing, diperoleh informasi bahwa metode exponential smoothing dengan alpha 0,3 memiliki nilai error yang paling kecil. Hasil dari perhitungan peramalan ini akan digunakan sebagai demand pada perhitungan agregat nantinya. Kemudian kita lanjut ke agregat planning dari M goreng, yang dimana kita ambil days-nya itu adalah Januari itu 24 hari, yang bekerja itu 24 hari, Februari juga sama, Maret 25 hari, April dan Mei-nya juga 24 hari, dan Juni itu 25 hari. Dengan total harinya itu adalah 146. Kemudian unit per worker-nya itu ada Januari sampai Februari itu 3.600, Maret 3.750, April dan Mei itu 3.600, dan Juni itu 3.750. Kemudian ditotalkan hasilnya 21.900. Demand-nya adalah tadi yang sesuai tadi yang di peramalan tadi kita mendapatkan demand-nya untuk ayam goreng ini 216. Kemudian workers needed-nya itu ada Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1, Mei 1, dan Juni 1. Workers available-nya itu Januari ada 9, di Februari sampai Juni ada 1. Worker hire-nya itu ada di bagian bulan April yaitu 1. Worker hiring cost-nya itu ada di bulan April yaitu adalah 100.000. Dan workers laid off-nya di bulan Januari itu ada 8. Kemudian ini ada daily needs produk 3.600 sampai ada dengan totalnya itu ada 1.297, net inventory-nya totalnya sekian, terus ada holding cost-nya itu totalnya ada 3.068.033. By order cost itu ada 0, totalnya by order cost itu juga 0, dan total dari semua itu ada 21.388.033. Lanjut ke mix inventory plan, yang dimana dia ada days unit worker, demand, worker needed, sampai total cost-nya itu adalah semua totalnya di sana adalah 20.005.310. Punya resumenya yang dimana dia ada di level total itu ada 100.000 hiring cost-nya, level BO sampai NBO-nya itu 0 dan mix-nya itu 0. Dan dari semua itu total cost yang kita ambil yang paling terkecil itu adalah di bagian zero inventory yaitu 18.420.000. Harga yang gorengnya di mana ada biaya tenaga kerja itu 10.000 orang per jam, biaya penyimpanan persediaan itu 150 unit per bulan, biaya subkontraktor 100 unit, biaya tambahan tenaga kerja itu 100.000 per orang, biaya pengurangan tenaga kerja 100.000 per orang, rata-rata produksi 150 per hari per karyawan, jam kerja 12 jam, persediaan awalnya 0 unit, dan tenaga kerja awalnya ada 9 orang. Lanjut ke agregat planning dari burger. Pertama jadi inventory, yang dimana total cost-nya pada semua agregat planning ini adalah 18.320.000. Lanjut ke workforce plan back orders, yang dimana dari semuanya total cost-nya adalah 29.096.300. Kemudian ada no back orders, yang dimana semua totalnya itu adalah
total cost-nya adalah 21.389.300. Kemudian ada mix inventory, yang dimana total semuanya adalah 20.027.667. Hasil resumenya kita dapatkan semuanya dari yang terkecil dari variabel dari zero inventory, level backorder sama order sama mix. Yang paling terkecil adalah zero inventory, yaitu dengan total cost-nya 62.540.000. Kemudian ini ada agregat planningnya, ya biasanya kerja 10.000 orang per jam, ya menyiapkan bersih 150 unit, sampai tenaga kerja awalnya itu ada 9 orang. MRPM gorengnya ini bisa kita dapat lihat dari sini adalah yang dimana plan order rilis ada 216 dari periode 1 sampai 6. Kemudian ada ayam yang dimana periode 1 sampai 6, dan yang paling terakhir di plan order rilis adalah 60.000. Kemudian ada tepung yang dimana dia ada plan order rilisnya itu adalah 15.000. Kemudian ada minyak yang dimana plan order rilisnya adalah 6.000. Kemudian ada bumbu yang dimana di sini semuanya dia ada plan order rilisnya adalah 1.900. Kemudian ada air, dia plan order rilisnya ada 1.850. Kemudian MRP burger, ya dia ada plan order rilisnya ada 215. Kemudian dia ada roti dengan platter rilisnya adalah tadi 51.000, dan ini ada roti dengan platter rilisnya ada 50.000. Item daging yang dimana dia ada platter rilisnya adalah 10.000. Daging 10.000. Kemudian ada sayur yang dimana platter rilisnya ada 5.000. Mayones yang dimana platter rilisnya adalah 1.100. Kemudian ada minyak yang dimana platter rilisnya ada 2.500 dan 250. Saus yang dimana platter rilisnya adalah ada 100, 200, dan 250. Selada yang dimana platter rilisnya ada 100, 200, dan 250. Timun yang dimana platter rilisnya ada 100, 200, dan 250. Tomat yang dimana platter rilisnya ada 100, 200, dan 250. Kemudian ada EOQM goreng yang dimana kita mulai dari D-nya itu adalah demand annualnya adalah 216 dibagi 4 ke 52 dan 2.088. S biaya per ordernya itu ada 1.080.000. H-nya itu ada 2.000, dan EOQ-nya itu adalah akar kuadrat dari 2 dikali 2.800 dikali 1.080.000. Berarti bagi 2.000, dan hasilnya adalah 1.741. Rata-rata persediaannya adalah 118. Biaya pesannya ada 218.752. Jumlah pesannya ada 11. Biaya simpannya ada 236.981. Biaya variabelnya ada 455.733. Biaya beli itu ada 56.160.000. Dan biaya totalnya itu ada 56.615.733. Kemudian ROP-nya pengguna per harinya ada 8. Pengguna per hari 8 pengguna per hari. Titik pemesanan ulangnya itu ada 16, dan penggunaan per tahunnya adalah 2 kali. Kemudian ada EOQ Burger, yang dimana demand annualnya ada 2.795. Biaya per ordernya itu ada 1.075.000.
Kemudian H-nya ada 2000 dan EOQ-nya adalah 1733. Rata-rata persediaannya ada 118, biaya pesannya ada 218.245, jumlah mesannya ada 11, biaya simpannya 236.432, biaya variabelnya itu 454.677, biaya beliknya itu ada 55.900.000, dan biaya totalnya itu ada 56.354.677. Eropa Burgernya penggunaan per harinya ada 8, titik pesanan ulangnya adalah 16, dan penggunaan per tahunnya ada 2 kali. Oke, untuk Pak. selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya itu Motiva. Oke, selanjutnya itu ada analisis dan perancangan sistem SCM, di mana arsitektur dari sistem ini itu menggunakan 2 server. Pertama ada server admin dan server customer, di mana mereka saling bertemu di wireless router dan data tersebut akan disimpan atau menuju ke aplikasi server pusat dan masuk ke dalam database server pusat. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis dari sistem tersebut, di mana dimulai dari admin, dia bisa membuka sistem persediaan stok, maka cek persediaan stok di gudang, menerima permintaan cek persediaan stok. Selanjutnya, apakah persediaan ada atau tidak? Kalau tidak, dia bisa membuka menu pemesanan stok. Kalau ada, dia langsung menuju ke pesanan. Selanjutnya, kalau tidak, dia akan mengklik tempat from pemesanan stok. Selanjutnya, dapat menampilkan from pemesanan stok. Selanjutnya, dia dapat mengisi from pemesanan stok. Selanjutnya, supplier dapat menerima pesanan stok, menyiapkan pesanan stok yang dipilih, dan admin dapat menerima pesanan stok yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu proses bisnis sistem. Selanjutnya yaitu ada use case, di mana sistem baik chicken ini terdiri atas 3 user. Yang pertama ada admin, customer, dan supplier, di mana admin dapat login dan register, CRUD menu di baik, melihat grafik income dan outcome perusahaannya. Selanjutnya dapat mengelola data persediaan barang, mengelola data penjualan, mengelola data supplier, dan dapat melihat jadwal pengiriman. Sedangkan customer hanya dapat login dan register dan melihat gambaran umum dari perusahaan, yaitu Labai Chicken. Selanjutnya yaitu ada user supplier, di mana dia bisa login dan register, mendapatkan notifikasi jumlah stok, melihat stok yang tersedia, dan dapat menginputkan data stok yang dikirimkan dengan inputan nama barang, jumlah barang, harga barang, dan jadwal pengirimannya. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram, di mana di sini ada supplier dengan nama ID supplier, username dan password, ada barang, kategori, cek barang, detail penjualan, detail pembelian, penjualan, dan admin. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari hasil sistem yang kami bangun. Yang pertama, kelebihan yaitu mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi sehingga proses melakukan pemesanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Labai Chicken dapat mudah diakses oleh konsumen dikarenakan akses lokasi dan tempat yang mudah dijangkau oleh semua orang. Labai Chicken memiliki peluang pasar yang sangat besar sehingga perusahaan Labai Chicken memiliki keuntungan yang besar. Selanjutnya dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan dana untuk promosi dikarenakan telah banyak masyarakat luas mengetahui perusahaan Labai Chicken. Selanjutnya kualitas produk, yaitu memastikan rasa, kualitas, dan daya tarik perusahaan Labai Chicken yang tetap tinggi selama berbagai periode jangka waktu. Selanjutnya kekurangan dari sistem yang dibangun, yaitu pertama, yaitu memiliki resiko kerugian cukup tinggi apabila tidak ada pengawasan yang baik dari pemilik perusahaan Labai Chicken. Rasa yang harus konsisten pada setiap menu-menu di perusahaan Labai Chicken.
Terus keterlambatan informasi, sistem inventaris yang kurang efisiensi atau tidak terintegrasi dengan baik dapat mengalami keterlambatan dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal atau penanganan stok yang tidak efisien. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang prototipe dari sistem lebay chicken, yang mana akan dijelaskan oleh teman kami, Afifah Aulia. Baik, saya akan menjelaskan rancangan sistem yang telah kami buat sebelumnya. Pada rancangan sistem yang telah kami buat, kami mempunyai 3 user, yaitu admin, supplier, dan customer. Yang pertama yaitu admin, di mana admin bisa register. Di register, admin mengetikkan username, email, membuat password, lalu bisa, jika sudah mempunyai akun, bisa kembali. Jika belum, silakan submit. Lalu jika admin lupa password untuk masuk ke sistem, kami juga menyediakan forgot password. Admin mengetikkan passwordnya kembali, lalu login. Nah, pada halaman dashboard admin, terdapat total pengiriman, total bahan baku, persediaan bahan baku, grafik penjualan, dan grafik pembayaran. Lalu ada juga tabel produk, di mana pada tabel produk ini terdapat ID, nama produk, harga menu, stok, dan deskripsinya. Lalu juga ada aksi CRUD yang kami sediakan. Selanjutnya ada tabel bahan baku, di mana tabel bahan baku ini terdapat ID, nama bahan, status, total bahan, dan tanggalnya. Lalu ada tabel transaksi, di mana terdapat tanggal transaksi, invoice, nama pelanggan, jenis layanan, cabang, nama menu, jenis pembayaran, harga menu, jumlah barang, dan total harganya. Selanjutnya ada supplier. Pada tabel supplier terdapat ID, nama supplier, nomor telepon, alamat, nama bahan, dan tanggal. Lanjut, info pengiriman. Pada tabel info pengiriman ini terdapat ID order, nama bahan, status, total produk, tanggal, dan alamat pengiriman. Selanjutnya kita akan masuk ke supplier, di mana sama supplier juga bisa register seperti admin. Jika sudah mempunyai akun, silakan kembali, dan jika lupa password, supplier juga bisa mengganti password tersebut. Lalu login. Nah, pada halaman dashboard supplier terdapat total pengiriman, total bahan baku, persediaan bahan baku, dan grafik pengeluaran dan bahan baku. Lanjut, di sini juga ada tabel info pengiriman, sama seperti admin, yaitu terdapat ID order, nama bahan, status, total produk, tanggal, dan alamat pengiriman, dan kami juga menyediakan aksi CRUD-nya. Lanjut, bahan baku. Di sini terdapat ID, nama bahan, status, total bahan, harga bahan, dan tanggal. Lanjut, kita akan lanjut ke customer. Nah, customer bisa melihat tentang Labai Chicken, bisa melihat lokasi Labai Chicken, menu Labai Chicken, dan kontak Labai Chicken tersebut. Mungkin sekian rancangan sistem yang telah kami buat. Kami kembalikan ke Mutifah. Baik, segitulah yang dapat kami presentasikan pada proyek mata kuliah manajemen rantai pasok. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.